Hari ini Kak Emily mau membawakan cerita tentang peri. Tapi sebelumnya Kak Emily mau kasih info nih kalau Asta Kids dan juga Toys Galaxy mau kasih kalian penonton setia Asta Kids giveaway. Caranya adalah kalian harus terus ikutin video dari Asta Toys ya. Nah sekarang kita mulai ceritanya. Dahulu kala di sebuah desa hiduplah seorang anak yang sangat lugu sekali. Ia senang sekali bermain di dekat hutan. Orang-orang di sana selalu bilang kalau kita tidak boleh masuk ke dalam hutan terlalu jauh. Karena mereka semua percaya jika kita masuk ke dalam hutan terlalu jauh, maka tidak akan pernah kembali. Karena hutannya itu dedaunannya sangat lebat sekali, pohonnya banyak dan juga berkabut tebal sekali. Sheila, kamu mau kemana? Aku mau main di tepi hutan, Bu, seperti biasa. Aku bosan. Kenapa kamu harus main di sana terus sih, Nak? Emang kamu nggak takut? Takut? Emangnya kenapa takut, Bu? Aku udah biasa main di sana dan nggak ada apa-apa kan, Bu? Iya, bukan itu maksud Ibu. Lalu ada apa sih, Bu? Apa yang Ibu takutkan? Kamu nggak tahu ya? Semua penduduk desa itu memberitahu ke Ibu kalau kamu masuk lebih dalam lagi ke hutan itu, kamu nggak akan bisa kembali pulang. Karena kabutnya sangat tebal, jadi kamu tidak bisa menemukan jalan pulang atau kamu bisa tersesat di dalamnya. Ibu, itu kan cuma tahayul aja, Bu. Jangan percaya dengan omongan mereka. Mau gimana pun, Ibu harus percaya dan gak akan bosan untuk mengingatkan kamu. Karena kamu kan sering main di tepi hutan itu. Aduh, Ibu ini. Percaya sama aku ya, Bu ya. Aku gak akan kenapa-napa kok. Ibu takut kamu masuk ke dalam hutan lebih jauh lagi. Ibu, aku kan cuma main di tepi hutan aja, Bu. Baiklah kalau gitu. Ingat terus ya pesan Ibu, jangan pernah masuk ke dalam hutan itu lebih jauh. Cukup main di tepinya saja ya. Iya, Bu, iya, siap. Aku janji. Ya udah aku pamit ya, Bu. Dadah, Ibu. Hati-hati di jalan. Keesokan harinya, Sheila penasaran sekali. Ia ingin sekali mengetahui sebenarnya di dalam hutan yang lebat dan juga banyak kabut itu ada apa sih? Tapi ia melupakan semua nasihat ibunya bahwa tidak boleh masuk ke dalam hutan itu. Lalu karena Sheila penasaran, Sheila masuk ke hutan tersebut. Sejujurnya aku jadi penasaran sama hutan ini. Masa iya sih seserem itu? Kalau aku lihat dari luar, kabutnya nggak terlalu tebal. Kata ibu, kabutnya tebal banget. Aku takut sih, tapi penasaran deh, gimana ya? Udah masuk aja, toh aku juga nggak akan masuk terlalu dalam kok. Saat sedang memasuki hutan, Sheila merasa lelah sekali dan setengah perjalanan Sheila duduk di bawah pohon yang besar sekali. Lalu ia memakan bekal yang dibawakan oleh ibunya. Tapi sesaat dia merasakan ada sepasang mata yang memandang. Dan Sheila merasa ketakutan sekali karena merasa diperhatikan oleh seseorang. Udah aku istirahat dulu makan di sini. Aku kan dibawain bekal tadi sama ibu, aku mau makan. Wah, pasti enak banget nih. Nyam 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 nyam. Aduh, suara apa itu ya? Hei, siapa itu? Siapa? Kok kayak ada suara? Kalau kamu mau makan bekalku, kamu bisa makan bersamaku. Dan keluar aja, gak apa-apa. Kamu itu siapa? Aku mau makanan itu. Iya, tapi kamu siapa? Dan mereka siapa? Kalian bertiga ini siapa? Aku Pio, lalu ini ada Plea dan Plop. Mereka itu adik-adikku. Dan sekarang kita kelaparan. Kakak, aku lapar banget nih. Aku lapar. Iya, aku ngeliat makanan kamu lezat sekali. Bolehkah aku meminta makananmu itu? Iya, tentu saja boleh. Ini kalian habiskan saja, tapi aku cuma punya satu. Tapi kalian gak apa-apa kok cobain nih buat kalian. Tapi aku boleh tanya nggak sebenarnya kalian itu siapa sih? Aku kaget karena tiba-tiba ada suara dan kalian muncul. Terus aku juga mau nanya, sebenarnya kenapa sih banyak banget kabut di hutan ini? Ada apa aja sih isinya?
Dan aku dengar banyak banget orang yang gak bisa kembali setelah masuk ke hutan ini. Dan kalian kan tinggal di hutan ini, kalau aku boleh tahu sebelah mana kalian tinggal? Kami adalah peri dan kami tinggal di balik hutan yang berkabut ini. Kabut itu adalah pelindung agar tak seorang pun bisa masuk ke wilayah kami tanpa izin. Iya betul, dan kami hanya bertiga. Kami bertiga ini adalah peri penjaga daerah yang berkabut. Jika kabut menipis, kami akan meniupkannya lagi supaya menjadi tebal. Dan jika ada tamu yang tadi undang datang lalu masuk ke wilayah kami akan membuatnya tersesat. Peri? Wah, aku senang banget ketemu sama kalian. Berarti cerita tentang penduduk di desa itu benar ya? Maksud kamu seperti apa? Maksudku, semua penduduk desa itu sangat takut sekali untuk masuk ke dalam hutan. Karena katanya hutan ini membuat orang-orang tersesat. Dan termasuk aku, sebenarnya tadi aku takut sekali. Lalu kenapa kamu nekat masuk ke dalam hutan ini? Karena aku penasaran. Dan aku sudah melanggar larangan ibuku sebenarnya. Makanan ini lezat sekali. Apakah ibumu yang membawakannya? Iya, itu ibuku yang membuat dan membawakan makanan setiap hari ketika aku bermain di tepi hutan ini. Oh iya, boleh atau tidak kalau misalnya aku ingin sekali datang ke negeri kalian suatu saat nanti? Baiklah, kami akan mengusahakannya ya. Yeay, terima kasih. Tanpa sepengetahuan ibunya, Sheila masuk lagi ke dalam hutan tersebut. Dan ia membawa lagi bekal dari ibunya, tapi ia lebihkan makanannya untuk ketiga peri tersebut. Dan ketiga peri tersebut itu menjanjikan untuk membawa Sheila ke dalam negerinya. Peri-peri, aku datang. Aku membawakan makanan banyak sekali untuk kalian. Ini makanannya, kalian pasti suka. Wah, terima kasih ya Sheila. Ayo sekarang aku pengen membawa kamu ke negeri kami. Tapi aku sambil makan ya, karena makanannya lezat sekali sepertinya. Nyam. Sebelum masuk ke dalam negeri peri, Sheila pun didandani seperti peri. Karena jika Sheila tidak memakai dandanan seperti peri, maka peri-peri di dalam negerinya akan merasa curiga. Karena manusia dilarang sekali untuk masuk ke negeri peri. Oh iya Sheila, aku juga mau cerita kalau misalnya kamu mau masuk ke dalam negeri peri kita, kamu harus berdandan seperti peri. Semoga tidak ketahuan ya. Emangnya kalau ketahuan itu kenapa? Berbahaya ya? Sebenarnya manusia tidak boleh masuk ke negeri peri kami. Ini pengecualian untuk kamu ya Sheila, karena kamu sudah mau berbagi makanan yang lezat ini. Nyam. Oh iya Sheila, sepertinya kamu harus menggunakan wangian ini supaya kamu seperti peri wanginya. Baiklah, wangi sekali. Nah, sekarang sudah mirip seperti peri. Gimana kalau kita jalan? Jalanannya berputar-putar ya, kalau aku sendiri pasti tersesat. Iya betul, jalan ini memang sulit sekali untuk ditempuh oleh manusia. Karena manusia tidak bisa menemukan jalan yang tepat karena berkabut juga. Dan gak heran kalau misalnya banyak manusia yang tersesat di sini. Nah, sudah sampai kita sekarang. Wah, rumah-rumah kalian ini mungil-mungil sekali ya. Tapi bentuknya aneh banget. Ada yang berbentuk jamur, ada yang berbentuk sepatu, ada yang berbentuk teko. Baju-baju kalian juga seperti kostum untuk karnaval. Ya, begitulah kami di sini. Tapi kami di sini udah bahagia tanpa gangguan dari manusia. Oh iya, ayo aku kenalkan ke peri-peri lainnya ya. Mereka juga sangat ceria sekali ya. Suara mereka juga sangat merdu. Aku senang sekali di sini. Sebentar, aku mau memanggil teman aku. Aku akan kenalkan ke kamu. Glenn, sini. Nah, Sheila, ini adalah Glenn. Glenn, perkenalkan temanku Sheila. Halo, salam kenal ya. Aku Glenn. Hai, aku Sheila, salam kenal ya. Kamu manusia ya? Kamu terlihat sekali seperti manusia karena tubuhmu itu tinggi sekali. Iya, aku manusia. Apa? Pio, apa-apaan ini? Kamu membawa manusia ke sini. Kalau Ratu Peri tahu, dia akan sangat marah sekali. Glenn, tenanglah. Aku tidak akan membocorkannya ke negeri manusia. Aku berjanji.
Apakah aku bisa mempercayai kamu? Jangan sampai manusia yang lain tahu ya tentang kami, karena berbahaya sekali bagi kehidupan kami di sini. Iya, tenang saja Glenn, aku berjanji. Baiklah kalau gitu, aku mau pergi saja. Sheila sangat senang sekali bermain dengan peri-peri tersebut, dan mereka bertukar pikiran, bertukar cerita, dan juga bertukar makanan. Dan saking seringnya mereka bermain, akhirnya mereka tidak sadar bahwa Ratu Peri di situ telah memperhatikan mereka dan merasa curiga kepada Sheila. Hei kamu itu manusia kan? Kenapa kamu di sini? Ratu, dia adalah teman hamba dari hutan utara. Jangan berbohong. Dari tinggi badannya saja, dia bukan peri. Dia adalah manusia. Pio, ada apa dengan kamu? Kenapa kamu bawanya ke sini? Maaf Ratu, dia orang yang sangat baik dan dia ingin mengetahui negeri kita. Ini sebuah pelanggaran. Jika ada manusia yang tahu tempat ini, maka tempat ini kita tidak bisa aman lagi. Kalian harus dihukum berat. Ratu, mereka tidak bersalah. Aku yang memaksa mereka untuk membawaku kemari. Kalau begitu, aku siap dihukum, Ratu. Baiklah. Kamu harus segera dihukum dan kamu harus terima hukumannya. Sheila pun akhirnya menerima hukumannya. Sheila dimasukkan ke dalam bak yang tertutup lalu akan direbus selama setengah jam. Tetapi setelah apinya dinyalakan, ternyata tubuh Sheila tidak merasakan panas sedikit pun. Hei manusia, keluarlah, kamu lulus ujian. Wah, selamat Sheila, kamu berhasil. Iya Sheila, kamu itu berarti orang yang sangat baik karena kamu bisa bertahan walaupun di dalam panasnya air ini. Karena konon di negeri kamu jika ada yang direbus dan tidak merasa kepanasan, kamu berarti adalah orang yang baik. Wah, yang benar Ratu. Berarti aku adalah orang yang baik maksudnya. Iya, benar kata Plea. Dan juga Pio, kamu adalah orang yang baik dan aku percaya kalian juga aku bebaskan ya dari hukuman. Wah, terima kasih Ratu. Terima kasih Ratu. Terima kasih Ratu. Sheila, untuk bisa keluar dari negeri kami, kamu harus melakukan satu syarat dariku. Jika kamu tidak setuju, kamu akan berada di dunia peri ini selamanya. Tidak, aku tidak mau di sini, aku mau kembali, kasihan ibuku sendiri Ratu. Lalu apakah syarat itu? Aku akan menghapus semua ingatanmu sehingga kamu tidak akan bisa mengingat kami lagi. Bagaimana? Baiklah Ratu, aku menyetujuinya. Pio, Plea, dan Plop, terima kasih ya atas semuanya dan kebaikan yang kalian berikan untukku. Dan terima kasih juga Ratu atas pengertian kamu. Ratu pun membuat Sheila tertidur dan bermimpi. Ratu juga menghapus semua ingatan Sheila tentang keadaan di dalam negeri peri. Tapi Ratu menyisakan sedikit ingatan di dalam negeri peri tersebut. Lalu tiba-tiba Sheila hanya mengingat semuanya adalah mimpi. Dan Sheila terbangun dari kasurnya. Nah, selesai ceritanya teman-teman. Nah teman-teman, begitu ya. Jadi kalau misalnya kalian berbuat baik, maka kalian juga akan mendapatkan kebaikan yang berkali-kali lipat. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya untuk like, komen, dan juga subscribe. Sekarang waktunya KML pamit ya. Dadah!